Polemik ijazah yang terjadi saat ini di Indonesia sebenarnya hanya sebuah cara untuk menjatuhkan Joko Widodo dari segelintir orang yang punya misi, yang punya ambisi politik yang sangat kuat, yang punya ambisi politik yang sangat keji. Dia tega ya, mereka ini dengan tega membabi buta menjatuhkan kredibilitas Bapak Jokowi dan Gibran ya. Jangan salah kalian ya, soal ijazah hanya sebuah cara, hanya sebuah alibi, hanya satu cara yaitu ijazah, karena Bapak Jokowi sebenarnya itu minim akan kesalahan pada masa beliau menjabat ya. Ya seorang pemimpin di mana-mana kan biasalah kalau punya kesalahan ya. Namanya juga manusia biasa. Bapak Jokowi juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna guys ya. Jadi begini, saya tekankan lagi, soal ijazah sekarang yang lagi dibahas asli atau palsu itu hanya sebuah cara untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Joko Widodo. Bahkan bukan hanya menjatuhkan kredibilitas beliau, tetapi juga membunuh karakter beliau ya. Itulah fakta yang terjadi sekarang di Indonesia yang sangat mengerikan guys ya. Saya melihat ini semakin hari semakin rincu, rancau, semakin kisruh ya, karena segelintir kepentingan orang yang sangat-sangat membabi buta, yang sangat ambisius ya, tentang jabatan atau tentang kedudukan di sistem pemerintahan. Mereka adalah manusia-manusia yang serakah guys. Mereka sudah insecure duluan, takut kalau Jokowi, khawatir kalau Jokowi nanti bisa menjabat lagi. Karena Bapak Jokowi kalau menjabat sangat lurus guys ya. Ada di garda terdepan kalau ada orang-orang yang busuk gitu loh. Kalau ada orang-orang yang curang, pasti Bapak Jokowi akan cut gitu loh, akan putuskan, akan pecat gitu istilahnya ya. Mereka sangat takut guys ya. Ada mungkin satu orang yang anaknya pengen juga menduduki jabatan terus sebagai wakil presiden, bakal menjadi presiden, yang iri juga kepada Gibran. Mereka terus melancarkan isu-isu yang sangat kejam tentang Bapak Jokowi ya. Kalian yang cerdas ya, yang cerdas menyikapi polemik yang terjadi sekarang di Indonesia ini, jangan hanya percaya dengan kebohongan-kebohongan ya. Rakyat Indonesia ini susah memang ya, mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita yang sangat menghasut ya. Hasutan demi hasutan terus digencarkan. Kebohongan menjadi kebenaran sekarang karena terus-menerus dielu-elukan, terus-menerus di-share di media sosial ya, dari sekelompok orang yang punya kepentingan pribadi. Pertama, mereka yang punya kepentingan politik, yang ingin mendapatkan kedudukan publik, pejabat publik ya. Kedua, mereka yang kerucuk-kerucuk, yang mungkin tiga manusia itu, Roy Suryo dan sekelompoknya dan kawan-kawan itu hanya memikirkan cuan. Jadi mereka ada mutualisme simbiosis ya. Mereka ada saling ketergantungan. Di atas dari tiga kerucuk-kerucuk ini ada manusia yang punya misi yang sangat kuat untuk menduduki jabatan yang sangat ideal di Indonesia. Kemudian yang mereka mengorganisir tiga kerucuk ini karena cuannya oke, kemudian mereka bergerak, bekerja. Kerjanya apa? Melancarkan aksi untuk menghasut atau nge-share berita-berita hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Padahal manusia tiga ini kalau saya lihat mentalnya nggak baik-baik saja. Mereka dengan sengaja menggunakan kesempatan itu. Mereka tahu mental tiga orang ini tidak baik-baik saja ya. Sudah muka tebal, tahan banting, tahan malu, nggak punya malu tiga orang ini gitu loh. Mereka tahu, sehingga mereka menggunakan kesempatan merekrut tiga orang ini untuk segera melancarkan aksi-aksi itu, segera menyebarkan isu-isu fitnah-fitnah yang sangat keji untuk Bapak Jokowi. Sekali lagi saya tekankan, soal ijazah itu hanya soal alasan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Mereka tahu betul ijazah Jokowi sebenarnya asli, tetapi mereka sengaja mencari cara untuk menjatuhkan Jokowi. Dengan cara apa? Menyebarkan isu ijazah palsu ya. Pahami? Jadi rakyat Indonesia yang cerdas. Karena kalau rakyat Indonesia yang mudah terprovokasi dengan isu-isu yang sangat keji, yang penghasutan yang sangat bertubi-tubi, kalian saya jamin Indonesia nggak akan bisa maju kalau dipenuhi, negara Konoha ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang mudah terprovokasi oleh orang-orang bodoh. Tiga orang itu, orang bodoh kok dipercaya, berarti yang percaya berarti bodoh sama tolol ya.